ada di Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Zahra Noviana dari absen 5 dan rekanku, aku Lakwisa Zafira Marisa dari absen 14. Dan hari ini aku dan Lakwisa lagi ada di salah satu tempat bersejarah di Jakarta. Museum ini sekarang menjadi tempat untuk mengenang proses perumusan teks proklamasi pada tahun 1945. Untuk masuk ke sini biasanya tidak terlalu mahal, bahkan sering gratis kalau ada kunjungan sekolah. Dan untuk kalian yang masih pelajar, aku sarankan untuk kalian membawa kartu pelajar untuk mendapatkan harga yang spesial. Kembali lagi dengan aku Anissa. Jadi aku mau ngasih tahu tentang fakta menarik mengenai sejarah. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih nama Laksamana Tadashi Maeda? Nah, nama Laksamana Tadashi Maeda itu tuh udah nggak asing banget kan di telinga kita, apalagi kalau kalian lagi belajar tentang proklamasi. Nah, jadi beliau adalah salah satu perwira Jepang yang mengizinkan untuk tokoh-tokoh penulis proklamasi untuk menulis proklamasi di rumahnya. Dimana sebelumnya kalian tahu juga Jepang itu lagi gencar-gencar banget menjajah Indonesia pada saat itu. Tapi ada Tadashi Maeda yang malah mengizinkan tokoh-tokoh itu untuk menulis proklamasi di rumahnya. Nah, jadi aku akan ceritain. Jadi, kalian pernah kebayang gak sih mereka nulisnya gimana? Kayak mereka tuh pasti terburu-buru, ngajar waktu, terus juga pasti sangat tegang kan? Karena ya kalian bayangin aja deh, kalian lagi nulis suatu naskah teks penting untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia, dengan kayak kalian takut juga kan untuk ketangkep sama penjajah. Nah, pokoknya kayak gitu deh. Nah, terus mereka nulisnya itu di dapur rumah Tadashi Maeda. Nah, atau ya di ruang makannya gitu lah, kayak dapur dan ruang makannya gitu. Pokoknya di ruang makannya si Tadashi Maeda kan. Nah, pokoknya mereka tuh diskusi terus untuk menentukan kalimat apa yang tepat agar bisa kayak mewakili seluruh isi rakyat gitu. Nah, akhirnya setelah mereka nyoba-nyoba atau mereka udah kayak menyusun kalimat, akhirnya ada itu kan kayak ditulis oleh Soekarno kan. Nah, terus habis itu Sayuti Melik akhirnya langsung mengetik ulang agar tulisan itu rapi dan siap dibacakan besok harinya. Yang bikin merinding sebenarnya semua proses penting itu tuh kayak terjadi hanya beberapa jam. Kan bayangin aja, kayak beberapa jam doang loh sebelum Indonesia resmi merdeka. Jadi rumah Tadashi Maeda itu bukan cuma kayak bangunan biasa, tapi benar-benar menjadi saksi detik-detik lahirnya kemerdekaan Indonesia. Dan kalian tahu juga nggak sih kalau misalnya penulisan teks proklamasi itu benar-benar singkat banget dan kayak rasa tegang, terburu-burunya tuh berasa. Karena kalian bayangin aja mereka tuh kayak nulis itu di tanggal 16 Agustus 1945 sampai dini hari, yaitu 17 Agustus 1945 untuk dibacakan besok di depan semua orang-orang yang akan mendengarkannya. Bayangkan guys, gimana rasa deg-degannya itu. Ternyata museum ini tuh punya kamar mandi unik loh. Unik kenapa tuh? Karena mempunyai 3 pintu akses dari ruangan yang berbeda. Nah, hal tersebut tuh cukup jarang terlihat di berbagai museum lainnya dan sering membuat para pengunjung tuh penasaran saat berkeliling museum. Menariknya lagi, hampir semua perabotan di dalam museum itu sebenarnya replika. Karena saat gedung diambil alih pemerintah, kondisi dalamnya sudah kosong. Jadi, isi ruangan sekarang disusun ulang berdasarkan riset supaya mirip suasana asli saat perumusan naskah proklamasi. Meskipun dulu menjadi rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda, bangunan ini sebenarnya bukan bergaya Jepang loh. Melainkan gedung ini dibangun pada tahun 1931 dengan arsitektur Art Deco khas Eropa. Bahkan sebelum digunakan oleh Maeda, bangunan ini pernah menjadi kantor konsulat Inggris dan kediaman duta besar Inggris di Jakarta. Sebelum resmi dijadikan museum pada tahun 1984, gedung ini juga pernah digunakan sebagai perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kini Museum Perumusan Naskah Proklamasi menjadi salah satu tempat bersejarah yang menyimpan cerita penting lahirnya kemerdekaan Indonesia loh. Nah, sekarang udah tahu kan, ternyata yang ngetik naskah proklamasi itu bukan Soekarno atau Hatta, melainkan oleh Sayuti Melik. Bahkan mesin tiknya pun bukan milik Indonesia, tapi pinjaman dari seorang perwira Jerman. Yang lebih menarik lagi, ada perubahan kecil saat pengetikan ulang. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kelihatannya sederhana, tapi justru bikin isi proklamasi terasa lebih tegas dan mewakili seluruh rakyat Indonesia.
Dan satu fakta yang sering bikin orang kaget, setelah Indonesia merdeka, bangunan ini sempat berubah fungsi jadi kantor militer dan rumah biasa. Jadi identitas sejarahnya pernah hampir terlupakan sebelum akhirnya dijadikan museum. Di dalam museum juga masih ada beberapa replika ruangan dan benda yang menggambarkan suasana dini hari 17 Agustus 1945. Jadi saat masuk ke sana rasanya bukan cuma lihat museum, tapi seperti balik langsung ke momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Nah, di sini terdapat bunker. Bunker itu apa? Bunker merupakan lubang perlindungan yang sudah ada pada zaman Belanda. Nah, awalnya di negara-negara yang dilanda perang, bunker menjadi ruang bawah tanah untuk berlindung dari serangan udara atau bom. Bahkan ada yang berhubungan dengan jalan rahasia untuk melarikan diri loh. Nah, di sini aku bersama Anissa akan melakukan ekspor. Ada apa aja sih di dalam bunker? Ketika memasuki bunker, benar-benar ngerasa terharu dan bangga kepada para pahlawan karena bisa menemukan ruang bawah tanah ini untuk melindungi dirinya dari serangan perang atau bom. Benar-benar keren banget.